Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Firmansyah. Saya adalah mahasiswa program Nurse Stikes Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan tentang BHD atau bantuan hidup dasar. Bagaimana cara penata laksanaannya dari A sampai Z-nya. Nah, hal yang pertama prinsipnya yang kita kenal dengan BHD yaitu biasanya kita mengenal dengan istilah kompresi dan ventilasi, kompresi, ventilasi, kompresi, ventilasi. Tapi kali ini saya akan mempraktekkan tentang BHD pra hospital. Baik, kita mulai. Pada kesempatan ini, jika kita sedang berada di luar atau tidak berada di luar fasilitas kesehatan, misalkan kita sebagai tenaga kesehatan, kita menemukan seseorang yang jatuh atau tergeletak, nah maka kita serayanya mempunyai tugas tentunya mencoba mengevakuasinya dan menyelamatkannya. Nah, maka dari itu, misal ketika kita menemukan orang yang pingsan atau orang yang tergeletak, jangan lupa prinsipnya yaitu yang pertama 3A, yaitu aman diri, aman pasiennya juga, dan juga aman lingkungan. Kalau misalkan pasiennya bergeletak di pinggir jalan, maka kita coba kepinggirkan dulu dan cari tempat yang teduh. Terus setelah 3A, dan kita jangan lupa aktifkan SPGDT. Pak, tolong cari bantuan Pak. Kita bisa mengaktifkannya, ataupun kalau kita misalkan punya teleponnya langsung, kita bisa menghubungi ke 119 atau 118 untuk meminta bantuan. Disebutkan alamatnya, lokasinya, dan juga kapan kejadiannya, jam berapa terjadinya dan ditemukannya. Kemudian setelah 3A, terus selanjutnya kita mengecek langsung ke pasiennya. Kita cek tingkat kesadarannya. Pak, dengan cara ditepuk. Pak, bangun Pak. Nah, kalau misalkan pasiennya bangun, kita coba tanya. Kalau misalkan dia mencoba merespon dan berkata baik, mungkin berarti dia benar-benar tidur dan berarti anggap tidak ada masalah. Nah, tapi ketika kita memanggilnya dengan cara merespon ditepuk ataupun misalkan dengan cara rangsang nyeri, pasien tetap tidak bangun. Selanjutnya yaitu kita langsung mengecek yaitu nadi arteri karotisnya. Dicek sebelah sini juga bisa dalam 10 detik. Dilihat, dihitung berapa. Kalau setelah dicek arteri karotis, kita membuka jalan napas. Kalau misalkan karotisnya teraba, berarti si denyut jantungnya aman, masih aman. Berarti kita cek apakah pasiennya napas atau tidak. Kalau misalkan napas biasa atau megap-megap, nah kita bisa memposisikannya atau bisa secara miring mantap, ataupun kalau tidak bernapas, nah kita bisa memberikan napas buatan, yaitu 1 kali napas buatan biasanya dihitung bisa sampai dibikin 10 sampai 12 kali per menit, 12 kali dalam 1 menit. Misalkan pasiennya tidak ada napas, tadi kita lakukan napas buatan selama 2 kali tiupan, diberikan 2 kali tiupan. Sambil dilihat, kita tengadahkan, kita dilakukan chin lip, sambil dilihat perkembangan dadanya, terus dilihat. Jika tidak bernapas juga, berikan napas buatan 10 sampai 12 kali dalam 1 menit dan sampai si pasien kembali bernapas. Kalau misalkan napas dalam
dalam 1 menit, misalkan setelah kita mengevaluasi dan memberikan napas buatan, ternyata pasiennya tidak napas juga. Nah, dalam 2 menit, nah kita cek kembali arteri karotisnya. Ada atau tidak. Lakukan berulang-ulang, begitu seterusnya. Kalau misalkan arteri karotisnya ada, terus napasnya tidak ada, lakukan berikan napas buatan lagi 10-12 kali dalam 1 menit. Selama 2 menit lagi. Setelah itu dicek lagi arteri karotisnya. Kalau misalkan arteri karotisnya tidak ada dan tidak teraba, maka kita lakukan kompresi dada. Nah, tujuan kompresi dada yaitu untuk mengaktifkan kembali jantungnya tentunya. Pada prinsipnya untuk kompresi ini kita bisa lakukan di sejajar aerola mamae, sejajar puting susu, tangan yang satu berada di bawah dan tangan yang satunya berada di atas. Sejajar pertama, sejajar aerola mamae, terus dicari, terus letakkan tangan yang satu di tengah-tengah sternum dan tangan yang satunya yaitu di atas tangan yang satunya lagi. Pastikan kuda-kuda Anda lurus berbanding lurus. Jangan pada saat melakukan kompresi Anda sejajar atau dengan pasien. Begini. Ini tidak efektif. Tetapi kita harus sejajar. Bahu kita mesti tegak, mesti ada untuk menopang supaya kompresi yang kita lakukan ada tenaganya. Kompresi ini biasanya kedalamannya yaitu 5-6 cm. Lakukan kompresi 30 kali dalam 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Setelah lakukan 30 kompresi, kita kembali berikan napas buatan selama 2 kali. Sebanyak 2 kali. Terus lakukan lagi kompresi 30 kali lagi. 1, 2. Pada prinsipnya antara kompresi dan ventilasi atau napas buatan ini dilakukan dalam 1 siklus atau 1 daur itu atau kurang lebih dari 2 menit. Setelah itu kita evaluasi lagi setelah 2 menit, evaluasi lagi dengan cara memegang nadi karotisnya ada atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, kita lakukan kompresi lagi dan ventilasi lagi. Begitu seterusnya. Nah, sampai bantuan datang. Nah, ataupun kalau misalkan sampai bantuan tidak datang, sampai kita kelelahan. Terus pada prinsipnya, kalau misalkan kita sebagai tenaga kesehatan tetapi belum terlatih dalam melakukan BHD, nah, ketika kita menemukan orang yang pingsan, tetap yang pertama kita lakukan 3A, juga aman diri, aman pasien, dan juga aman lingkungan. Nah, setelah itu sama halnya mengecek nadi arteri karotisnya. Kalau misalkan arteri karotisnya ada, misalkan kita buka jalan napasnya. Kalau misalkan ada, sama posisi miring mantap. Kalau tidak ada, berikan napas 1-2 kali napas buatan. Nah, selama 2 menit dievaluasi selama 2 menit, kembali dicek nadi arteri karotisnya. Nah, kalau kita misalkan tidak terlatih atau belum mengikuti pelatihan BHD, kita tidak usah melakukan napas buatan. Kita cukup kompresi saja. Nah, sampai kapan kompresi ini dilakukan? Sampai tenaga bantuan atau tenaga medis atau tenaga ahli datang. Ketika pas pertama kita melakukan SPGDT, setelah itu kita mengamankan diri pasiennya, kita melakukan kompresi. Terus kita melakukan kompresi sampai bantuan datang. Kita tanpa memberikan napas bantuan.
tidak ada hentinya. Kalau misalkan sesudah tenaga medis datang, baru kita menyerahkan ke tenaga medisnya, ke tenaga yang lebih ahli. Nah, mungkin itu untuk BHD. Intinya BHD dilakukan kalaupun kita tidak kelelahan, juga BHD maksimal dilakukan juga selama 20 menit. Karena memang istilahnya berhubungan dengan kematian biologis ya. Kalau jadi upaya untuk menyelamatkan BHD ini, upaya menyelamatkan seseorang, tetapi pada prinsipnya yang kita biasanya si orang menyebutnya dalam kematian klinis ya. Kematian klinis bisa kita selamatkan asalkan si pasien tersebut kita lakukan BHD dengan benar, dengan baik, dan juga prinsipnya kita baik, jangan lupa prosedurnya dilakukan. Insya Allah apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Lakukan selama 20 menit, kalaupun selama 20 menit tenaga medis tidak ada ataupun itu kita kelelahan BHD, maka kita bisa hentikan. Mungkin dari itu sekian, mungkin itu penjelasan dari saya tentang BHD. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.